Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi basis data tentang multiple table. Nah, pada umumnya database dibuat berdasarkan pengelompokan data masing-masing. Kita ambil kasus di sebuah perpustakaan. Pada database ini memiliki 3 buah tabel. Yang pertama adalah tabel anggota, yang kedua adalah tabel buku, yang ketiga adalah tabel pinjaman. Nah, pada tabel anggota terdiri dari nomor anggota, nama, dan kelas. Terdapat satu primary key, yaitu nomor anggota. Pada tabel buku terdapat kode buku, judul, dan harga. Satu primary key yaitu kode buku. Nah, pada tabel pinjaman terdapat 5 field antara lain kode pinjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, kode buku, dan ID anggota. Dan di tabel pinjaman ini terdapat satu buah primary key yaitu kode pinjaman. Di sini juga terdapat 2 buah foreign key yaitu kode buku dan ID anggota. Nanti foreign key ini berfungsi untuk menghubungkan tabel buku dengan tabel pinjaman, kemudian tabel pinjaman dengan tabel anggota. Pada penerapan database, kemungkinan dibutuhkan data yang bersifat kombinasi antara ketiga tabel ini sangat dimungkinkan terjadi. Misalkan, kita mau mendapatkan data yang terdiri dari nama, kelas, judul buku, dan tanggal pinjam. Nama dan kelas ini terdapat pada tabel anggota. Sementara judul itu ada di tabel buku dan tanggal pinjam itu ada di tabel pinjaman. Bagaimana mendapatkan data informasi yang terdiri dari 3 ini? Maka kita akan menggunakan salah satu fungsi SQL yang biasa dikenal dengan istilah join. Nah, join sendiri terdiri dari beberapa yang umum dipakai. Yang pertama ada inner join. Yang kedua ada right join. Yang ketiga ada left join. Kemudian ada full join. Namun karena kita nanti akan menggunakan MySQL, jadi nanti kita akan menggunakan union di sini. Sebelum kita ke prakteknya, yang harus dipahami dulu adalah query yang akan kita gunakan dalam fungsi join ini. Yang pertama ada fungsi select. Kemudian nama, kelas, judul buku, tanggal pinjam. Ini adalah field atau kolom yang ingin kita tampilkan nantinya. Kemudian from ini dari apa? Kemudian buku adalah nama tabel. Nah, nama tabel yang ini. Kemudian ada ini adalah variabel biar lebih gampang nanti. Nah, inner join adalah fungsi joinnya yang akan kita pakai. Tadi ada inner join, ada right, ada left, dan lain-lain. Terus ada pinjaman. Pinjaman ini adalah nama tabel pinjam. P ini juga variabel. On ini tadi yang variabel yang ini. Kemudian kode buku adalah field yang ada di tabel buku, jadi yang ini. Kemudian P kode buku, P yang ini, kode buku yang ini diambil dari yang ini. Jadi kira-kira seperti itu kalau dia mau menggabungkan 2 tabel. Kalau untuk 3 tabel tinggal ditambahin lagi satu inner join lagi, kemudian anggota, tabel anggota yang divariabelkan dengan A, kemudian on A nomor anggota, P ID anggota. Jadi yang diambil adalah nomor anggota yang ini sama ID anggota yang ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan di PHP MyAdmin. Tadi seperti dibahas, kita sudah punya 3 tabel anggota, ini isinya, kemudian tabel buku, kemudian ada tabel pinjaman. Nah, kita akan coba fungsi join yang pertama yaitu inner join. Kita akan coba menampilkan 2 tabel terlebih dahulu. Kita masukkan query-nya, select, kemudian kolom mana yang mau kita ambil, tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, ini ada di tabel pinjaman 2 ini. Kemudian satu lagi ada judul buku. Nah, judul buku itu ada di tabel buku. Kemudian from-nya dari mana? Kita ambil dari tabel buku. Kemudian kita simbolkan dengan terserah ya, ini mau simbol apa, mau A, B, C, D, terserah. Kemudian fungsinya kita masukkan inner join dengan tabel pinjaman. Pinjaman kita variabelkan dengan P, kemudian on
on-nya E dot kode buku sama dengan P dot kode buku. Maka ketika di go hasilnya kan seperti ini. Jadi dia menampilkan seluruh data yang saling terhubung antara kode buku dengan kode buku ini. Itu untuk fungsi inner join. Nah, sekarang kita mau coba nampilin dengan 3 tabel. Jadi kita mau nampilin nama sama kelas. Nama kelas itu ada di tabel anggota. Ini kita masukin inner join-nya lagi, kemudian tabel anggota kita variabelkan dengan A on A dot nomor anggota sama dengan P dot ID anggota. Kalau di go, nah maka akan tampil seperti ini, ada nama, kelas, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan judul buku. Nah, sekarang kita akan coba fungsi join yang kedua. Fungsi join kedua itu right. Kita coba right join. Ini kita hapus saja, kita coba pakai 2 tabel terlebih dahulu. Innernya kita ganti dengan right. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, fungsi dari right join sebenarnya hampir sama dengan inner join. Jika pada inner join data yang ditampilkan adalah data yang memiliki hubungan, namun pada right join data yang akan ditampilkan adalah semua data yang terdapat pada tabel sebelah kanan. Jadi tabel sebelah kanan itu judul buku, walaupun ada data yang bersifat 0. Jadi dia menampilkan data yang bersifat 0 juga. Itu untuk right. Kalau untuk left, kita lihat, kita ganti dengan left. Nah, kalau untuk left, kalau yang di kanan, kalau right tadi fungsinya menampilkan data, seluruh data di tabel sebelah kanan. Kalau dia left, dia menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel sebelah kiri. Jadi tabel sebelah kirinya adalah tabel pinjaman, tabel sebelah kanannya adalah tabel buku. Itu untuk fungsi right dan left. Nah, bagaimana kalau mau menggabungkan keduanya, right dan left? Itu kita pakai fungsi union. Untuk menggabungkan antara left dan join, jadi kita akan dapat seluruh data full nantinya. Caranya tinggal ditambahkan script union di sini, kemudian kita copy paste, ininya kita ganti dengan right. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi dia akan menampilkan seluruh data, mau tabel kiri ataupun tabel kanan. Oke, demikian saja untuk video kali ini, materi tentang multiple table, tentang inner join, right join, left join, sama union. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.